mendengar firman, kami mau dididik, kami mau diajar, kami mau ditegur, kami mau diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Marilah di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau yang berdiri di tengah kami saat ini, Engkau yang berbicara kepada kami. Kami siap mendengar, kami mau menuruti di dalam nama Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, yang siap kita mendengar dan menerima dan percaya kepada kebenaran firman Allah, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Bebas. Ada tetap di sini atau duduk? Silakan duduk. Ya, pemain musik jangan keluar ya, dengarkan firman Tuhan. Di kota besar kebiasaan begitu. Setelah dia main musik, dia keluar dari paling depan di luar. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dengan hormat sebelumnya saya boleh minta Bapak Ibu agak maju ke depan supaya diberkati firman Tuhan. Ini event yang berbeda, saudara. Ya, ayo maju ke depan. Ayo. Saya juga maju ke depan. Ayo saudara terkasih, ayo. Kalau misalnya di sini pemain bola tingkat dunia Ronaldo atau Messi, saudara pasti kita duduk di depan berebut. Beli tiket mahal-mahal. Tapi ini yang berbicara bukan pendeta Bobby, tapi Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Ayo maju ke depan. Jangan biarkan ini kosong-kosong ini. Ayo, saudara terkasih. Pertama saya memperkenalkan nama saya Pastor Bobby dari Jakarta. Saya dengan teman-teman mendirikan suatu ministry namanya Kemuliaan Allah Ministry. Ministry ini anggotanya ada pengusaha Jawa Timur, Cik Mary, ada Dokter Teologia Pastor David, Wakil Rektor Sekolah Tinggi Teologi Alfa Omega Yesus Kristus di Semarang, di bawah Gereja Bethel Tabernakel. Dulu Bapak Pendeta Alfa juga satu tim dengan kita, saudara. Kita sampai ke Batam, sampai ke Kupang, sampai ke Singapura, kita keliling, ya. Pelayanannya itu untuk memuliakan Tuhan, nggak motivasi dapat amplop, enggak, supaya terkenal juga enggak. Saya sama Om Alfa itu sampai ke Batam, ke Kupang, seluruh Kupang sampai Soe, Atambua, sampai di Batam ke Singapura. Itu Om Alfa itu Pak Pendeta Alfa itu nggak dapat apa-apa, saudara. Jadi kami ini sehati, satu sepikir dan seroh, satu visi dan satu misi, melayani Raja di atas segala raja. Amin. Iya. Saudara, saya itu salah satu hamba Tuhan yang pernah nyetir mobil, ya, dari Aceh, dari Sabang sampai perbatasan Timor Leste, Atambua. Itu bawa mobil, ya, berbulan-bulan. Saya sudah menginjil memberitakan firman Allah itu dari Sabang sampai Merauke, sampai Wamena, Timika. Jadi yang ada di peta itu semua saya sudah pernah kunjungin, saudara. Cuma lupa ingat ya. Saya punya catatan, saya sudah berkhotbah kira-kira 1000 lebih. Dari tahun 2002 sampai sekarang. Nah, saudara, saya salah satu hamba Tuhan yang bernasab sama Tuhan. Saya nggak mau minum obat, saya nggak mau ke rumah sakit seumur hidup saya. Kenapa, saudara-saudara? Sebelumnya saya itu mengalami suatu mukjizat Tuhan. Saya bersaksi, boleh ya sebentar ya. Nah, saya kan orang Cina. Orang Cina itu berdagang. Ya, waktu saya kira-kira umur 24 tahun, saya dipercaya sama bos untuk pegang beberapa merek dipasarkan di seluruh Indonesia. Nah, ada 2 produk itu. Satu produk itu keuntungannya itu 144 juta satu bulan. Itu net income laba bersih. Jadi ada 2 produk yang seperti itu. Terus produk-produk yang lain partai tambahan, ya. Tapi saya tuh aslinya nggak percaya Tuhan.
memang mami papiku Kristen, tapi aslinya tuh nggak percaya Tuhan. Mungkin karena masih muda, kuat ya, ganteng. Dulu saya ganteng, rambutnya sudah kayak Anjilo kalau ganteng. Nah, pakai kacamata hitam, wah, pokoknya pakai yang bermerek, pokoknya gaya. Rambutnya pakai minyak rambut 1 kilo. Jadi klinis gitu. Wah, terus kemana-mana dikawal sama, minta maaf kebetulan orang-orang Ambon, karena aku sekolah itu di Salemba itu 90% orang Ambon. Begitu. Nah, jadi kita tuh kemana-mana dikawal, temennya banyak, minum-minum ke diskotik. Saya narkoba, saya di sini disilet-silet, dikasih heroin. Pagi-pagi itu seganja ketagihan, ya. Nah, saudara, suatu ketika mobil saya itu ditabrak. Ada supir mikrolet lagi urus barang di kota ya, pasar pagi. Mobil saya ditabrak mikrolet, wah, dia jalan terus. Wah, saya sama koko-koko saya kan 5 bersaudara laki-laki. Terus saya lari, saya turun. Nah, saya lihat koko saya di sebelah kiri pintu sopir. Saya di sebelah kanan. Saya ini dulu ya, woi, tegur, tanggung jawab habis nabrak mobil orang. Begitu. Gak taunya ini orang Batak, cuma badannya besar, tato semua dari muka sini sampai tangan semua. Bajunya kaosnya nggak ada lengannya. Kenapa? Dia dorong pintunya gini, saya diambil dongkrak besi. Gak pakai ngomong, gak pakai apa, saya langsung dibabat begitu pakai besi dongkrak. Nah, saya kan sering nonton film Mandarin, gitu kan. Saya lihat orang yang kecil tapi umurnya kok lebih panjang, karena dia licik. Licet biru. Jadi saya kemana-mana bawa kartel. Terus waktu dia pukul saya dulu kan masih muda ya, masih suka main basket. Jadi saya cepat begini, kartel saya begini. Saudara, dari sini sampai ke sini itu belah, saudara. Kelihatan gigi-giginya, tenggorokannya itu kelihatan. Darahnya banyak muncrat. Sampai di badan saya jatuh deh kan. Tapi dia bilang rampok. Wah, terus masyarakat itu banyak kejar saya. Rampok, tangkap begitu. Di situ kalau ada copet itu mati dari belakang. Saya angkat kaki saya lari. Saya bukan rampok, saya lari begitu ya. Terus ada ruko, ada karyawannya lagi ikat-ikat barang, karungin ya, ikat-ikat gitu. Saya masuk, saya injek, saya naik tangga sampai lantai ketiga. Orang di bawah itu saya bilang, bunuh dia masuk ke toko ini, tangkap, bakar. Saya takut, saudara. Yesus. Satu kali itu saya disebut nama Yesus. Yesus, ampuni Yesus, aku mau bertobat. Saya cari lubang tikus, saudara. Saking takutnya kayak saya tuh mau sembunyi gitu. Terus saya lihat ada benteng, ada kawat-kawat segini ya kan, lebarnya, lingkarannya, ada benteng dari kaca supaya ruangan itu agak terang ya. Saya tarik meja, saya angkut barang di atas meja, saya lompat, saya injak, saya tarik tuh kawatnya, terus kayu-kayunya saya patahin, gentengnya saya dorong, terus saya keluar, saudara. Saya lari dari genteng yang satu, lompat di genteng yang sana lagi satu lagi. Itu padahal cukup luas, saudara, jalan raya, jalan apa? Jalan aspal gitu. Terus polisi tembak di udara, dong. Saya angkat tangan begini. Sepatu saya disuruh ikat jadi satu, saya di mulut. Jempol saya didorgol begini di belakang. Saya dijemput turun ke bawah sama dua polisi. Sampai di bawah, saudara, saya dipukul. Orang banyak. Saya sampai jatuh, diinjek. Saya merayap ke kolong-kolong orang berusaha lari. Saya diinjek saya di sini diinjekin sampai tergegar di ubin, di aspal. Sampai saya jatuh di got, dicocok-cocok sama kayu. Ada payung. Mati lo, anjing lo, bangsa lo begitu.
Saya sudah bermandi darah, sudah nggak sadarkan diri, campur got-got itu yang bau lumpur, bau bekas-bekas masakan ya. Saya berpikir kok gua mati nih, Ferry mati nih, Ferry mati, kakakku. Tapi terakhir setelah di rumah saya tahu koko saya seperti penumpang seolah-olah membayar ongkos, jadi dia selamat. Tapi dia bilang ke mobil, ke koko saya, dia bilang, tadi kita kopi mati. Nah, koko saya nggak ada yang berani untuk menghampiri masyarakat banyak ini. Itu adik saya bukan rampok, berantem karena mobil ditabrak. Nggak ada yang berani, penakut semua. Emang orang Cina umumnya begitu. Tapi aku orang Cina yang udah rusak, jiwanya sudah rusak. Sama papi saya dipukulin, disabetin pakai kayu, pakai sapu lidi, pakai bambu, dibanting, injek-injek. Dibilang anak anjing, setan begitu. Jadi hatinya udah penuh sakit hati. Waktu sekolah 90% orang Ambon semua. Minta maaf saudara ya, orang Ambon di Jakarta itu rata-rata preman dan debt collector saudara. Saya bingung kok di Ambon nggak ada debt collector ya. Saya coba tanya-tanya ke banyak orang, mereka bilang debt collector di sini mati, kita matiin. Jadi dia berani lagi. Saya masuk ke sini saya lebih kaget lagi. Apa ini? Mukanya kulitnya hitam, seret-seret tapi kulit hitam Tuhan semua. Selesai ngerokok lagi. Wah ini luar biasa, saya belum pernah luar biasa. Kalau melihat bagaimana muridnya, bagaimana gurunya, luar biasa. Nah, lalu saudara-saudara, setelah polisi tembak di udara, masyarakat menyingkir. 2 polisi angkat saya lempar di mobil bak terbuka, 2 dibakarin kaki saya sudah ekor. Polisi langsung pergi. Sampai di Polsek Tambora jam-jam setengah 12 malam, jam 12 malam datang jeep. Datang kira-kira 5-6 PM. Wah, polisi militer di sini. Badannya gagah-gagah tinggi. Buka. Kata komandan nggak boleh buka. Gua bilang buka, nanti lo gue injak-injak di sini. Gua ratain Polres. Buka. Dia hampiri saya. Lo apain ada gua? Hah? Saya langsung dijemput. Ini pakai cincin dipukul. Buah. Mandi darah saudara. Tapi saya keras orangnya, nggak minta ampun. 1 kali mulut saya buat ampun pantang. Lebih baik saya mati. Saya orangnya begitu. Nah, terus polisi bilang begini, awas dia mati, urusannya nanti lain. Baru ditinggal lepas. Kira-kira setengah jam kemudian polisi datang, bilang begini, itu saya sudah negosiasi. Itu kakaknya PM itu minta sekian, biaya rumah sakit korbannya kamu kasih sekian, kamu kasih komandan polsek sekian. Kira-kira 1 mobil ya, udah 1 mobil jual. Adik iparku kan jual di mobil, jual di rumah. Udah jual ini 1. Akhirnya dibayar semua lunas. Kira-kira jam 2:30 saya pulang dari polsek. Pulang ke rumah, badan hancur-hancur saudara. Tapi yang saya kaget, ya, ketika saya bilang Tuhan Yesus ampun. Saudara lihat muka saya ada yang lihat enggak? Matanya juli enggak kan? Badannya hancur saudara. Cocok-cocok pakai kayu. Iga saya saudara, wah jangan tanya. Kalau ukuran manusia ini iga nih dong, banyak yang patah. Minimal saya lumpuh seumur hidup. Ini diinjek-injek baru. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Saya nggak apa-apa ya. Saudara lihat kan, saya nggak ada luka, nggak ada. Amin. Tuhan Yesus kita itu ada yang. Lalu saya memang insaf saudara. Saya nggak berantem lagi enggak. Tapi yang namanya minta maaf main perempuan, wah masih main perempuan bokeh 1 jam 900.000 dari jam 10 malam sampai pagi. 3 hari saya mau coba berapa kali aja.
Iya kan? Ganti-ganti. Singkat cerita saya sakit namanya virus herpes ganas. Virus herpes ganas itu begini saudara. Kalau misalnya aku makan seafood ya, atau banyak pikiran, aku tertekan, antibodi saya, imun saya itu drop. Terus alat jaga saya itu borokan, tahu borokan? Kalau orang sakit eksim di sini ya saudara, di sini udah hitam-hitam, terus bernanah, ya berair, warna kuning, merah, menjijikan. Itu alat jaga saya seperti itu saudara. Nah, aku minum obat, kata dokter dari pagi itu 8 butir, malam 8 butir, siang 8 butir, malam 8 butir. Kurang lebih hampir 8 tahun. Aku taat minum. Terus handuk saya, sabun saya walaupun itu sudah dicuci, kalau istri saya pakai dia jadi kena kanker rahim, kanker serviks. Jadi aku nggak bisa bergaul dengan istri, nggak bisa. Gitu. Nah, terus singkat cerita, aku putus asa. Udah hampir 8 tahun menderita. Aku mau minum Baygon. Istriku aku suruh jalan-jalan. Setelah istri jalan-jalan, aku udah bikin surat, nangis saudara. Bikin surat kenang-kenangan. Terus gemeter, tuang Baygon di gelas. Takut, saya bayangkan gini. Gua habis minum Baygon ini, kejang-kejang, sudah berusaha rasanya gimana ya? Buat tersiksa. Gitu. Jadi takut. Waktu takut begitu saya dengar suara Tuhan. Suara kredibel seperti suara manusia. Kalau engkau mau bahagia, sebab aku. Kaget saya. Di rumah kan gak ada orang. Saya tahu Baygonnya. Saya lihat di sebelah samping rumah gak ada orang. Saya ke depan, saya lihat, wah, ke rumah saya tertumpuk. Siapa ya? Saya sudah duduk lagi sudah. Duduk, mikir, ingat masalah lagi. Kan bangkrut kan, kerusuhan 98 itu kan. Jadi saya bangkrut. Bangkrut semua udah habis dijual habis. Makan pakai kecap. Bayangin loh, tadinya pegang duit sebulan nggak mati itu 288 juta. Lebih, iya kan? Tapi sekarang makan pakai kecap, gak punya uang. Stres, bunuh diri. Setelah aku mau bunuh diri lagi, mau minum Baygon lagi, gemeter lagi. Suara Tuhan lagi, kalau engkau mau bahagia sembah aku. Kalau engkau mau bahagia sembah aku. Suara yang ketiga itu menghardit. Saya sangat takut. Di hati. Terus aku pergi. Habis itu aku pergi, Baygonnya aku buang. Aku ke toko buku Immanuel, ya, di bisa dekat Raden Saleh itu ya. Terus aku beli Alkitab. Sampai di rumah aku bingung. Ini mau buka Alkitab dari mana nih? Nggak pernah ke gereja. Halaman 1 saya buka. Wah, saya kaget. Rupanya Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, penuhilah bumi dan dalam engkau berkuasa terhadap binatang yang hidup di udara bersayap, di bumi yang merayap, yang hidup di air. Buah-buah di taman Eden boleh kamu makan. Wah, semuanya boleh dimakan. Kenapa dokter larang aku makan seafood ya? Sinsen juga larang aku makan seafood, padahal favorit. Saya pikir, gua taat sama dokter, minum obat 8 butir, hampir 8 tahun gua gak sembuh. Gua nurut Sinsen, makan ramuan-ramuan yang pahit-pahit, hampir 8 tahun gak sembuh. Kata orang kampung, cari tokek yang belang-belang. Disangrai, kalau nggak bisa makan, taruh di pisang terus makan. Di tengahnya pisang dibolongin, dikasih tokek yang disangrai itu, yang udah diulek itu halus, dimakan. Hampir 8 tahun nggak sembuh juga. Saya berpikir, coba sekarang bicara kita. Coba nih kan ini kata Tuhan dalam hati ya. Pas istriku sudah pulang, kira-kira jam 3,
Aku biarkan 1 jam dia santai istirahat. Habis itu saya bilang, saya itu sayang ya. Yuk temenin aku makan seafood yuk. Istriku bilang begini, loh, bukan kata dokter nggak boleh makan seafood, iya kan? Lalu busuk di kota. Terus saya bilang sama istri, waktu itu saya kayak nggak ngerti itu putus asa gitu loh. Rupanya itu iman yang radikal, saudara. Belakangan setelah saya dibantu, saya baru tahu itu iman yang radikal. Saya bilang gini sama istri saya, mau busuk, mau dipotong, mau besok gua mati, ayo kita makan. Makan. Namanya orang Ternate, orang Manado, ya, suka seafood. Islam. Dulu saya kalau Islam kan dapat jadwal, ya. Terus habis makan ikan, besoknya saya ajak makan lagi. Kita makan lagi. Sore-sore itu jam 4 gitu ya. Seafood itu banyak, tenda-tenda itu. Makan lagi kita, makan udang. Besoknya lagi saya ajak lagi makan kerang. Besoknya saya ajak makan lagi kepiting. Istri saya tanya dia, ya lu gimana penyakit lu? Tambah busuk. Kita makan lagi. Jangan, gua nggak mau. Ntar saudara-saudara lu salahin gua. Kenapa gua dibiarin makan seafood? Mati gara-gara gua biarin. Gua disalahin sama saudara-saudara lu. Enggak, ayo kita makan lagi dong. Gak mau itu gua pergi sendiri. Akhirnya dia pergi, temannya saya. Makan kepiting. Saudara, kalau aku mandi ini, aku gak lihat bagian bawah. Nah, lihat ini. Saya lihat ini yang busuk ini, saya sedih. Saya rasa-rasa mau ambil pisau untuk mau bunuh diri. Jadi saya nggak lihat waktu itu ya, kira-kira hari ke-5, hari ke-6 ya, saya lagi sakoan. Saya dengar suara yang waktu saya mau minum bayi itu. Lihatlah bagian tubuhmu yang sakit itu. Hati saya jawab, memang sudah kusembuhkan Tuhan. Lihat, tidak percaya kepadaku. Ya Tuhan, sorry saya ngalahin. Saya bersih semua, saya lihat, wah, alat jenggot saya yang busuk yang hitam itu saudara, dia seperti bayi. Gak ada bekas noda hitam sedikit aja, gak ada. Bersih. Di kamar mandi aku berlutut, aku nangis. Aku bilang, Tuhan, ternyata aku Allah yang hidup. Engkau ada Tuhan. Hari ini aku bersumpah Tuhan, aku akan menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku mau melayani Engkau seumur hidupku Tuhan. Obat, rumah sakit, aku bersumpah aku tidak akan menjamannya. Aku gak akan minum obat, gak akan ke rumah sakit sampai mati nanti Tuhan. Aku bersumpah Tuhan, sebelum aku tidur aku akan menyembah Engkau minimal 1 jam. Bangun tidur melek mata pertama kali, aku akan menyembah Engkau Tuhan. Kalau aku bolos 1 kali, bunuh aku Tuhan. Buat aku sakit jantung, gak sempat lihat sinar matahari di pagi hari. Aku bersumpah Tuhan. Sampai sekarang aku menyembah Tuhan gak pernah bolos. Memuji Tuhan bangun tidur gak pernah bolos. Baca Alkitab kalau pagi. Terus juga puasa Esta 3 hari. Terus 1 hari gak puasa. Puasa Esta lagi 2 hari gak puasa. Puasa Esta lagi. Terus puasa 40 hari. Nah, tapi aku puasa 40 hari itu jangan ditiru tapi ya, jangan ditiru ya. Aku minum air tetap, minum kopi tetap. Aku pencinta kopi. Jadi aku punya pengertian begini ya, orang Cina ya. Misalnya bapak gembala ke rumahku nih, bapak pendeta mati minum apa? Kopi susu, teh. Oh kopi susu, aku buatin kopi susu. Kalau teh, aku buatin teh. Nah, terus aku suruh istriku bikin roti bakar ya. Aku kopi. Aku suka kopi yang panas yang masih berasap. Nah, habis itu kita ngobrol-ngobrol, betul nggak? Saya juga di rumah Pak Pendeta itu pagi-pagi dibawain pisang, dibuatin kopi, Bapak Pendeta minum teh, Bapak Pendeta udah minum teh, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, Ibu Gembala minum teh. Nah, jadi aku punya pengertian itu, aku ngobrol-ngobrol sama Roh Kudus, aku baca Alkitab.
Amin, amin, yes, Tuhan mikir. Kan panas tuh, kopi hitam tuh, yang masih berasap tuh. Gak pakai gula, minum dikit. Oh puji Tuhan, yes, haleluya, thank you Lord, thank you, habis gitu. Itu aku bersumpah gak akan bolos saudara. Nah, suatu ketika karena bertahun-tahun coba puasa, ondel-ondel dalam tubuh saya sehat, kuat. Tapi waktu itu Tuhan izinkan lambungnya sakit saudara. Aku seumur hidup itu baru tahu kalau sakit lambung, sakit mah itu seperti itu. Sakit banget. Aduh, saya belum saudara. Saya masuk ke kamar belum kayak cacing. Dikasih minyak kayu putih dari Ambon. Dikasih botol diisi air panas. Jangan mikir makan lagi. Dari pagi, dari siang, sore, malam jam 8:30 istriku sama anak-anak bilang gitu. Hei, kita gontok papa aja, bapak rumah sakit, kita paksa. Papa mukanya sudah kuning. Ayo. Saya kan dengar kan, saya cuma gini. Saya minta pulpen, kasih pulpen kertas. Saya tulis tolong jangan bawa papa ke rumah sakit. Sekalipun papa mati, setidak-tidaknya papa bangga papa mati dan papa pegang janji dan sumpah papa kepada Tuhan. Saya kasih tanda seru saudara banyak. Jadi gak dibawa ke rumah sakit. Istri ngajak anak-anak berdoa memuji Tuhan. Saya lupa singkat cerita, istri saya akhirnya minta dibaptis. Halo, nah, ini dia. Suara saya ini udah serak nih kakak ibadah 4 kali. Nah, sampai di mana tadi? Oh iya, saya lupa istri saya itu udah dibaptis. Jadi saya istri ajak anak-anak itu berdoa, memuji Tuhan terus berdoa. Singkat cerita setengah 12 malam saya tertidur, saudara. Saya tertidur. Nah, tubuhku itu sudah terprogram. Setengah 5 atau jam 5 pagi sudah bangun. Loh, kok aku bisa duduk ya? Aku berdiri, aku begini-begini kok bisa? Aku keluar rumah, ambil nafas, olahraga, jongkok, berdiri, jongkok bisa. Aku duduk di meja aku lagi, duduk di meja, Alkitab saya buka. Nah istriku tuh lagi bikin telur ceplok, dada telur, anak-anak mau sekolah. Terus saya bilang, istriku bilang gini, "Say, lu masih minum kopi?" "Iya, aku mau bikinin saya, bikinin." "Enggak, lu jangan sombong rohani, lu jangan mencobai Tuhan. Orang sakit mah itu gak boleh minum kopi." "Enggak, bikinin saya, bikinin. Semua buah yang berbiji boleh kita makan, kata firman Tuhan." Mulai dikit-dikit itu udah firman Tuhan. Terus ya udah bikinnya sendiri. Saya maju, saya bikin sendiri. Saya lihat ya, hidup gue ini sekarang Kristus, bukan aku. Orang sakit mah gak boleh minum kopi, dia lihat dong, gue minum kopi. Saya duduk lagi, baca firman Tuhan. Amin, yes, minum kopi sampai habis. Saya ini pecinta kopi. Sampai hari ini saya nggak apa-apa sih. Yang namanya puasa 40 hari sudah sering, sudah banyak kali saya lakukan. Saya mau sama minum kopi pagi hari, siang, sore, malam. Saya nggak apa-apa sih. Amin. Haleluya. Jadi saudara, saya betul-betul sudah membuktikan Yesus Kristus itu juru selamat kita, Allah yang hidup. Sekarang saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya saudara-saudara itu nggak pernah terjamah penyakit. Supaya saudara-saudara itu tidak ada keluarganya yang mati muda. Firman Tuhan berkata umur manusia 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun. Aku akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu, kata Tuhan Yesus. Ya, nah jadi kalau mati di bawah umur itu sebenarnya belum waktunya. Kalau boleh kita radikal, kalau kita boleh jujur, itu
mati di bawah umur 70 tahun itu kutuk. Kita pelajari firman Tuhan ya. Ya. Coba dibuka LCD-nya 1 Samuel 2 ayat yang ke 27 sampai 32. Coba LCD-nya ya. Saudara dengarkan firman Tuhan betul-betul nih, dengerin. Nanti saudara tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara sampai tua nanti dipanggil Tuhan karena sudah tua, bukan karena sakit penyakit. Tapi jangan sampai umurnya sampai 80 tahun lebih ya, 83 tahun, 87 tahun, tapi di dalamnya penuh ratap tangis dan retak gigi. Umur 50 udah ditinggal istri meninggal. Nanti punya anak umur 10 tahun, umur 18 tahun meninggal sakit kanker, tenggelam di laut. Nah, itu namanya umur sampai tua, tapi di dalamnya penuh ratap tangis dan retak gigi. Tapi yang dari Tuhan sampai tua damai sejahtera surgawi, nggak ada keluarganya yang mati muda, nggak ada. Ya coba kita baca mana ya? 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 32. Dengarkan ya saudara ya. Aku mungkin nggak bisa teriak seperti yang kemarin-kemarin, soalnya suaranya ini. Coba. Sudah, 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 32. Haleluya. Haleluya. Kita sabar ya saudara. Ya. Nah, mari kita baca. Saya baca yang keras, saudara baca di dalam hati, tapi perhatikan ini di LCD. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Terus, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Terus 31. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Amin. Iya kan? Tadi ini jadi ini konteksnya. Jadi Allah itu memarahi Imam Eli. Saudara, Imam Eli itu bukan imam atau gembala ece-ece. Kalau di Romen menggembalakan mungkin 200-300 orang. Di Jakarta, di kota besar Surabaya, ada gembala yang sampai 116.000 orang. Iya kan? Tapi Imam Eli satu bangsa, saudara. Satu bangsa. Ada kira-kira 279.000 orang pada waktu itu, kira-kira. Nah, jadi Imam ini seorang imam yang luar biasa. Tapi ketika anak-anaknya ini, Hofni dan Pinehas ini mencuri uang bait Allah, ya, berzina dengan perempuan penjaga pintu bait Allah. Tapi Imam ini tahu hal itu, tapi tidak dikasih sanksi yang tegas. Dibiarkan melayani, mengambil korban-korban sajian, makan daging-daging yang enak itu. Sehingga Tuhan marah, karena kamu lebih mengasihi anak-anakmu daripada aku, karena kamu lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Seharusnya kamu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang jauhlah hal itu. Akan ada waktunya aku datang kepadamu
mematahkan kekuatan kaum keluargamu, sehingga di kaum keluargamu tidak ada lagi seorang kakek. Iya kan? Jadi kalau nggak sampai umur 70 tahun, 80 tahun itu dikutuk saudara. Kalau kita mau jujur nih, rendah hati kita mau ditegur, ya kan? Nah, tapi setelah Tuhan Yesus lahir, itu firman Tuhan sudah keluar yang namanya kamu akan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, janji-janji Tuhan, firman Tuhan berkata begini, setiap perkataanku, setiap firmanku pasti terjadi dan ku genapi. Jadi gak ada yang mudah-mudahan, gak ada yang tidak terjadi, gak ada. Semua firman Tuhan pasti terjadi, saudara. Gak ada yang tidak. Makanya saya menganut doa di dalam Yesus Kristus hanya ada ya dan amin. Saya nggak menganut mudah-mudahan nanti, enggak. Saya tidak menganut tidak. Saya enggak. Mengapa kamu berdoa tidak menerima? Karena kamu salah berdoa. Ya kalau udah salah ya nggak usah diajarkan. Iya kan? Nah, mengapa Tuhan berlambat-lambat terhadap Anda? Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa kita mengalami masalah itu? Kok nggak cepat pergi masalahnya? Kok masalahnya nggak hilang-hilang? Pak Pendeta berdoa supaya suamiku itu bertobat. Ya, saya pulang mabuk. Malam-malam saya dipukul kalau dia mabuk. Saya sudah berdoa 10 tahun Pak Pendeta, dia belum bertobat. Nah, seperti ini tanda tanya. Kenapa kok berdoa kan dijawab-jawab Tuhan? Iya kan? Coba kita buka Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terus lanjut, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Ulangan 7 ayat 12 sampai 14. Ulangan 7 ayat 12 sampai 14. Dan akan terjadi karena kamu mengenakan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Terus ia akan mengasihi engkau,
kepadamu, tetapi ia akan mengatakannya kepada semua orang yang memuji Engkau. Amin. Terima kasih. Saudara, kita kasih dalam kasih Tuhan. Mengapa janji-janji Tuhan ini tidak terjadi, tidak digenapi kepada orang-orang percaya? Kenapa, saudara? Ini yang harus kita perhatikan. Mengapa Tuhan berlambat-lambat terhadap Anda? Ya, ada pendeta besar di Semarang, sedang berkhotbah jatuh, dirawat 2 hari 2 malam, meninggal. Itu pendeta besar dan terkenal. Ada pendeta besar lagi di Surabaya. Gerejanya seperti stadion. Umur 65 kira-kira ya, 64, 65, 66 gitu lah. Ketemu saya di Tunjungan Plaza, didorong-dorong di kursi roda, stroke. Ada pendeta lagi dengan urapannya, dia mengajarkan jemaatnya itu berebut minyak urapan. Berebut minyak urapan itu berebut. Tapi giliran dia yang sendiri yang sakit, dia cepat-cepat dia lari, dia cari rumah sakit yang paling terbaik di Singapura, Royal Elizabeth. Tapi akhirnya meninggal juga. Nah, ada pendeta di Flores punya anak kira-kira umur 5 tahun, dijaga sama babysitternya. Dia tangkap-tangkapan bola yang plastik itu, warna-warni itu yang ringan, yang di dalam ada anginnya ya, tangkap-tangkapan. Ada mobil bak terbuka, mabuk, mungkin mabuknya dari malu mungkin ya, dia mungkin ngebut. Wah, anak ini ditabrak, saudara, kepalanya pecah. Bapaknya, Pak Gembalanya bersaksi, saudara-saudaraku, sudah nasib saya begitu, sudah jalan hidup anakku, sudah takdirku, anakku umur 5 tahun ditabrak mobil meninggal. Ada seorang wanita, saudara, melahirkan bayi, ya, melahirkan bayi. Bayinya hidup 3 hari, habis itu meninggal. Nah, ada lagi saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, sakit kanker, dipotong lidahnya. Gak sampai setahun kankernya menjalar ke seluruh tubuh, mati, meninggal. Nah, pertanyaan saya, kenapa janji-janji Tuhan tadi yang Mazmur 91 ayat 1 sampai 10, Ulangan 7 ayat 12 sampai 15, dan akan terjadi kata firman Tuhan. Karena engkau menuruti perintah-perintah dan ketetapanku, melakukannya dengan setia, maka aku Tuhan Allahmu akan memberkati engkau, melindungi engkau, penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka yang dulu kutimpakan di Mesir, sekali saja tidak akan pernah menjamah. Kenapa janji Tuhan ini tidak terjadi, saudara, kepada orang percaya, bahkan kepada hamba-hambanya yang menggembalakan belasan ribu orang, ratusan ribu orang? Wah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, itu sangat berharga. Saudara, itu harganya sangat mahal. Semahal nyawa Yesus Kristus di salib. Dia berfirman, kamu yang harusnya masuk neraka, sesungguhnya segala dosa-dosamu, kutuk-kutukmu, penyakitmu, kemiskinanmu, semuanya sudah lunas. Aku bayar di kayu salib. Aku yang kaya rela jadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Artinya dipelihara Tuhan. Sesungguhnya oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sembuh. Sesungguhnya
segala kelemahanmu, segala penyakitmu, aku yang tanggung, kata Yesus. Dan sudah dibayar lunas. Jadi kita akan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Walaupun ada wabah celaka malapetaka saya kayak seperti COVID, Omikron, saudara nggak akan terjamah. Saya doain orang sakit-sakit TBC di ruangan kaca. Saya masuk tanpa masker. Saya nggak ketularan, saudara. Waktu itu ada orang sakit flu burung. Sebelum COVID ada flu burung. Demam 3 hari 4 hari meninggal. Betul nggak? Ada satu keluarga, satu orang ditaruh di kamar paling belakang. Kamarnya udah kayak bau pesing, bau Dokter itu pakai baju kayak baju angkasa, 2 orang periksa flu burung. Tinggal tunggu beberapa hari mati. Tinggal kulit dan tulang. Saya mau pergi kunjungi. Istri saya bilang ini, "Sayang, kalau lu doain orang yang sakit flu burung itu, jangan pulang ke rumah saya. Jangan pulang saya. Lu nggak apa-apa. Aku, anak-anakmu gimana?" Saya berpikir betul juga ya. Aku nggak tertular. Gimana istri anak-anak? Iya. Saya buka baju, saya buka celana ganti celana pendek. Tapi saya nggak bisa tidur, saudara-saudara. Tuhan bilang begini, tidak percayakah engkau kepadaku? Tidak beranikah engkau mempercayai aku? Bukankah engkau bernasar? Engkau tidak minum obat, tidak ke rumah sakit. Bukankah engkau bernasar? Hidupmu engkau persembahkan bagiku. Saya nggak bisa tidur, saya tertantang. Besok pagi saya pamit sama istri saya, gue mau kerja. Gue mau janjian ketemu sama itu, sama toko, sama toko yang punya toko di sana. Pergi ya. Setelah aku pergi, aku nggak pergi. Aku kunjungin orang yang sakit flu burung itu. Salam, permisi ibu, kebetulan orang Papua. Waktu muda minta maaf, debt collector. Badannya gede, tatonya banyak. Sekarang tinggal kulit dan tulang. Coba, jangan melawan Tuhan, makanya saudara hidup itu. Dia Allah yang berkuasa. Dia bisa membunuh dalam sekejap. Seluruh dunia bisa dilenyapkan dalam satu hari. Dia bisa memberikan kehidupan. Amin. Nah, aku datang. Ibu, Pak Steve mana bu? Di dalam. Tapi Pak Bobi dia sakit flu burung. Sudah diperiksa dokter. Pakai baju angkasa kalau dia datang ke dokter. Ini tinggal tunggu berapa? Nangis istri. Kalau kasih makan di kamar langsung lari. Tok langsung lari. Nah, boleh aku masuk? Menular loh Pak Bobi. Gak apa-apa bu, gak apa-apa. Saya hidup untuk Tuhan. Mati mau hidup besok. Mati besok gak masalah. Dia heran-heran. Saya masuk. Salam pasti. Dia duduk. Kasih firman Tuhan. Terus memuji Tuhan. Terus aku peluk saudara. Saudara, aku gak ketularan itu. Pasti kira-kira hidup kira-kira 5-7 tahun lagi. Amin. Nah, jadi saudara terkasih dalam kasih Tuhan, saya mau memberikan kebenaran firman Tuhan supaya saudara-saudara hidup dan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau keluarga saudara itu nggak ada yang mati muda, nggak usah lihat ke belakang. Yang lalu-lalu ada yang mati muda, ya sudah, yang penting sekarang. Amin. Diperhatikan. Firman tadi 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 32. Firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang merendahkan aku akan kurendahkan. Bagaimana kita menghormati Tuhan, saudara? Kalau Tuhan berfirman
wakil gembala bikin absensi. Jemaat tidak ada yang boleh bolos. Saya tidak terima alasan, Pak Gembala, Pak Bobi, kemarin di minggu saya tidak bisa ibadah. Saya minta maaf, saudara saya menikah, jadi saya nggak hadir. Saya nggak terima alasan seperti ini. Pak Bobi, Pak Pendeta, kemarin hujan di rumah kami, banjir segini. Gak ada alasan harus ibadah. Basah-basah karenanya datang ibadah dulu. Kalau saudara sakit dan Tuhan tidak sembuhkan, penyakit saya yang tanggung. Nanti saudara saya gantikan di neraka. Kalau saudara sakit tidak disembuhkan Tuhan. Kalau saudara melamar kerjaan, saudara nggak mendapatkan kerjaan, saya gantikan saudara nanti di neraka. Saya berkata seperti ini bukan saya sombong, saudara, bukan. Karena saya berani mempercayai firman Tuhan 100%. Kebenaran Allah itu 100%. Gak ada 95% kebenaran, 5%-nya berbuat dosa. Gak ada seperti itu. Kebenaran Allah itu 100% kebenaran. Amin. Tuhan berfirman, Aku Allah yang tidak pernah berdusta. Janjiku seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Karena firman Tuhan itulah aku berani menjamin kalau jemaat setia ibadah tidak akan ada sakit penyakit. Saya gantikan di neraka nanti kalau sakitnya tidak sembuh. Ada jemaat kasih tahu kan, hari-hari yang kemarin, Pak Pendeta, di situ ada orang Kristen nggak pernah ke gereja belasan tahun, dia sakit ayan. Saya kunjungi langsung, saya suruh ke gereja. Saya bilang, Ibu Eri pasti sembuh. Kalau nggak sembuh sakit ayan saya yang tanggung. Saya gantikan Bu Eri di neraka nanti. Ya, akhirnya minggu ada ke gereja. Setelah ibadah saya bilang, jangan pulang Bu Eri, saya baptis. Saya baptis di kolam renang Ragunan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Selesai. Tidak ada tanda-tanda yang spektakuler. Tidak ada tanda-tanda yang hebat, kejam, berbahasa roh, atau dia jatuh, atau dia melayang jalan mengelilingi kolam renang. Gak ada seperti itu, saudara. Biasa-biasa aja. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hari ini ibu itu tidak sakit ayan. Amin. Amin. Saya kasih kesaksian lagi. Di gereja kami itu ada orang yang sangat diberkati Tuhan. Punya kapal kargo 9. Satu kapal kargo, dia kalau di charter itu 2,7 M, 2,9 M. Untuk biaya operasi kira-kira 700-800 juta. Jadi dia dapat keuntungannya kira-kira 2 M, 19,9 M. Punya 9 kapal kargo. Saudara itu aja kira-kira diberkati berapa waktu itu? 1 bulan. Betul nggak? Nah, dia pernah mengalami kapal kargonya itu tenggelam. Kerugian besar dong. Kapal kargo besar. Kapal ini kalau besar, kalau panjang. Nah, ABK-nya 5 mati tenggelam. Menuntut keluarganya. Ada yang minta sekian ratus juta, sekian ratus juta, sekian ratus juta. Nah, Sabandar, Kapolres bilang cepet. Keluarganya itu tuntutannya berapa aja, kasih. Jangan sampai di pengadilan. Nanti surat izin usaha kamu dicabut, bangkrut. Kapal-kapalmu akan jadi besi tua. Saya juga dipecat sebagai Syahbandar yang memberikan surat izin kamu berlayar. Kapolsek juga akan dipecat. Cepat bayar, jadi dibayar semua. Hari Minggu aku khotbah,
nggak tahu bagaimana ada Roh Allah menghinggapi saya, dan saya katakan kepada kau Budiman dalam nama Yesus, sampai nanti telah dipanggil Tuhan, tidak ada kapalnya yang tenggelam. Ngomong kayak begitu penuh resiko saudara. Di depan jemaat, kalau nggak terjadi gimana sih? Saya akan kecam pendeta, apa ini abal-abal. Kalau nabi palsu gitu ya kan. Hari Sabtu saudara, anakku kan menikah. Ini lagi makan, saat aku di pesta lagi makan ini. Bapak dan ibu gembala itu datang. Ibu gembala bilang begini saudara, bisikin saya di telinga. Saya lagi makan di belakang saya. Pak Bobi, kok Budiman kapalnya kan tadi pagi jam 6 berangkat dari Surabaya. Sekarang ini jam 12:30 siang di tengah laut Surabaya diterpa badai ombak sehingga kemudinya patah. Bahaya, nyaris tenggelam. Tolong doain. Wah, aku kayak terintimidasi. Iya kan? Minggu kemarin saya bilang kapalnya tidak akan pernah ada yang tenggelam sampai nanti dia dipanggil Tuhan. Nah ini baru hari Sabtu, kapalnya udah mau tenggelam. Betul nggak? Betul nggak saudara? Saya langsung tinggalkan makan saya bilang, Kok Budiman tolong telepon saya sekarang. Iya telepon saya sekarang. Ya telepon. Tunggu kemudian tunggu. Saya cari tempat sepi. Setelah tempat sepi, video call. Saya bilang, Kok Budiman percaya ya? Kapalnya Kok Budiman nggak ada yang tenggelam. Kalau tenggelam saya bayar dengan nyawa saya. Saya gantikan nanti di neraka. Percaya? Iya, tapi saya takut juga. Percaya, saya bilang. Iya. Dalam nama Yesus, hei kau angin topan badai ombak di atas perairan laut Surabaya, aku perintahkan dalam nama Yesus, berhenti. Udah Kak Budi, percaya ya? Iya. Oke, God bless you. Saya makan. Itu hari Sabtu. Hari Minggu aku khotbah lagi saudara. Aku khotbah. Selesai. Aku dipeluk saudara. Aduh, Pak Bobi, terima kasih Pak Bobi. Habis Pak Bobi berdoa, kira-kira 1 jam lebih sedikit, ada kapal kargo lewat. Kapal saya dibantu, ditolongin, diderek gratis. Sebelumnya saya minta tolong SOS. Kapal yang satu minta 750 juta. Kapal yang satu lagi minta 850 juta untuk derek. Itu pun kalau sudah tidak ada ombak. Kalau ombak masih ngamuk begini badai, ya bisa tabrakan, nggak ada kapal yang berani derek. Amin. Dia berbisik. Aku dipeluk. Nanti WA nomor rekening ya. Saya kasih nomor rekening saya, saudara saya dibuka. Tahu itu jadi ya kalau bos yang memberkati ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saudara betul-betul hidup di dalam Yesus Kristus, saudara nggak ada kekurangan, nggak ada. Amin. Tapi hatinya harus bersih, harus tulus. Jangan motivasi melayani orang kaya nih. Wah, Pak, bisa tolong datang dong? Iya, datang langsung. Giliran orang miskin, Pak Pendeta tolong doakan saya bisa. Oh iya, nanti ya saya masih sibuk ya nanti. Jangan memandang rupa, hatinya harus bersih. Semua jiwa ini sama di mata Tuhan. Orang terkaya di dunia sama tukang sapu di jalan raya itu sama. Nanti menghadap pengadilan tata Kristus, semuanya telanjang, semuanya sama. Bukan, oh kamu orang yang paling kaya di depan, kamu tukang sapu colong duduknya di belakang pindah ya. Bukan. Allah kita itu Allah yang hebat. Dia tidak memandang rupa. Saudara ada di Taman Eden ini berharga di mata Tuhan. Nah, kalau saudara menghormati Tuhan, hari Sabat saudara harus ada di bait Allah. Sebelum tidur, saudara harus mengucap syukur, berdoa sampai lagu-lagu rohani lewat YouTube, ikuti nyanyi.
Kalau bisa 1 jam, nggak bisa ya udah 10 menit, nggak bisa juga 5 menit. Bangun tidur mulai kata ingat Tuhan, memuji Tuhan lagi, berdoa, amin. Setiap hari harus baca firman Tuhan. Setiap orang berbeda-beda, ada yang bisanya pagi, ada yang bisanya siang, ada yang bisanya sore, ada yang bisanya malam, tapi harus baca firman Tuhan. Coba waktu remaja, waktu dapat surat dari pacar, dibaca ulang-ulang ya. Saya waktu SMP dapat surat dari cewek, wah saya baca di kamar. Di kamar mandi nih, maaf lagi di toilet baca. Besok pagi baru mau sekolah lagi baca lagi. Di angkutan umum, di mikrolet baca lagi. Kalau kita cinta Tuhan, kita baca surat Kristus, baca Alkitab. Kalau bilang cinta Tuhan nggak pernah baca Alkitab, pembohong. Saya nggak percaya. Nah, lalu saudara kalau sering beribadah, lalu janganlah kamu menjauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan yang kudus. Oh Pak Kepala, ada jadwal ibadah rumah tangga, datang semua. Oh ada acara lagi doa puasa, datang. Saudara, itu yang namanya menghormati Tuhan. Yesus Kristus, Roh Allah ini yang hidup di dalam hati saudara, di dalam bait Allah ini. Jadi kalau yang di hati ini iri satu dengan yang lain, ngomongin sana, ngomongin sini, fitnah sana, fitnah sini, sombong, orang seperti itu tidak akan menikmati janji Tuhan. Hamba Tuhan itu, orang percaya itu harus rendah hati, harus jujur, penuh kasih, hatinya tulus, bersih. Gak motivasi uang, gak motivasi apapun. Hamba Tuhan itu, orang percaya itu gak boleh bertengkar, gak boleh berantem. Kalau pendeta satu dengan yang satu suka berantem, hati-hati saudara, hati-hati. Nanti Tuhan bilang, hanya engkau, si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Iya kan? Nah, firman Tuhan berkata gini, karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Persamaan apakah terang dan gelap? Gak bisa bersatu. Kalau di dalam bait ini ada roh iri hati, sombong, benci, dendam. Saya tidak percaya kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Kalau pendeta berantem sama pendeta yang satunya lagi, ya saya nggak percaya orang itu dipenuhi Roh Kudus. Mau ngomong besar, mau banyak mujizat, I don't believe it. Ujilah setiap roh, dari buahnya lah kamu dapat melihat. Buahnya aja iri, berantem. Bagaimana mau bilang dipenuhi Roh Kudus? Bukan Roh Kudus tapi roh ego. Roh ego yang muncul di paling depan. Makanya janji-janji firman Tuhan tidak digenapi. Walaupun menggembalakan ratusan ribu orang, tetap peot, sakit, di hari tuanya sakit, sakit stroke, sakit kanker. Iya kan? Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Sekarang kan umurnya 55 tahun. Nanti kalau umur 60 tahun saya di kursi roda, didorong-dorong, meler-meler gini. Saya mending nggak jadi hamba Tuhan. Nanti kanker, matanya bengkak sampai keluar segini matanya. Mendingan saya nggak jadi hamba Tuhan. Iya kan? Bukankah Tuhan berjanji, aku akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Wah, digendong Tuhan tuh bagaimana rasanya ya?
Gak bakalan saudara jalan ke sandung jatuh, gak bakalan. Amin. Gak bakalan saudara sakit, gak bakalan. Gak bakalan saudara kekurangan, gak bakalan. Amin. Saudara akan damai sejahtera surgawi. Hidup, lihat istri yang kita cintai sehat, istri lihat suami yang dicintainya sehat, anak-anak sehat, anak-anak tumbuh dengan baik, ya kan? Gak nakal, jadi sarjana, cinta Tuhan, melayani Tuhan, cinta orang tua, anak-anak diberkati. Waktu orang tua sudah pakai tongkat, umur 75 tahun, anak-anaknya kasih uang tiap bulan. Diajak-ajak jalan-jalan ke mall, diajak keluar negeri jalan-jalan, enak kan? Enak. Ngapain jadi orang tua? Enak tuh. Anak-anak gak ada yang peduli. Anak-anak yang gak peduli orang tua itu hati-hati. Harus gantian. Anak-anak mau sehat, mau panjang umur, mau diberkati, harus berbakti kepada orang tua. Kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Firman Tuhan itu lakukan, saudara akan berkati dan dipelihara. Amin. 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 Hormati Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan. Gak ada zaman pendeta besar hari tuanya sakit kanker, sakit jantung. Gak ada. Baca tadi tuh Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Baca itu Ulangan 7 ayat 12 sampai 14 sampai 15. Gak ada penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka yang dulu ditimpakan Tuhan di tanah Mesir. Sekali saja tidak akan menjamah. Kambing dombamu tidak ada yang mandul, apalagi anak-anakmu. Gak ada yang mandul. Amin. Jadi saudara, sekarang kita punya pertanyaan. Pak Pendeta, kenapa Ayub ya sudah hidup benar? Ada orang yang bernama Ayub di tanah Uz sebelah timur. Orang itu orang yang paling kaya. Orang itu diberkati Tuhan. Orang itu takut akan Tuhan, rendah hati, baik. Sekarang pertanyaannya, Pak Pendeta, itu Nabi Ayub udah hidupnya takut akan Tuhan, jujur, rendah hati, baik. Tapi kenapa 10 anaknya mati dalam satu hari, Pak Pendeta? Kalau kita lihat Mazmur 91, kan gak ada sakit penyakit yang menjamah kita, Pak Pendeta. Kalau kita duduk dan tinggal di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Kalau Ulangan 7 ayat 12 sampai 15 menuruti firman Tuhan, tidak ada sakit penyakit maupun celaka malapetaka yang menjamah kita. Tapi Ayub sudah hidup benar, takut akan Tuhan, rendah hati, baik. Kenapa 10 anaknya mati dalam satu hari? Hartanya habis. Bahkan Ayub borongkan dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Keluar nananya, demam, bau busuk. Kalau gatal baru pakai beling, mandinya pakai pasir. Kenapa Ayub menderita seperti itu, Pak Pendeta? Iya kan, betul kan? Ada pendeta di Manado bulan kemarin sakit kanker payudara, ya, sudah dikemo kira-kira 11-13 kali. Mukanya sampai hitam semua, botak perempuan. Dia buat saudara-saudara, sakit kanker ini seperti vitamin yang harus saya minum, saudara. Seperti yang dialami Ayub. Nah, saudara-saudara, hati-hati dengan yang namanya roh fatalisme. Roh fatalisme itu adalah suatu paham, suatu kebenaran yang diputarbalikkan sama iblis. Nabi aja nggak sadar, nggak tahu bahwa dia dirasuk sama roh fatalisme. Ayub itu dirasuk sama roh fatalisme. Makanya firman Tuhan berkata Ayub tidak bersalah dengan
bibirnya. Ayub nggak punya salah, tapi Ayub tidak menyadari Ayub dirasuk namanya roh fatalisme. Ketika anaknya 10 mati dalam satu hari, ketika hartanya habis, adat istiadat Yahudi, rambutnya itu dibotakin saudara. Tapi saya enggak ya, botakin. Jubahnya dirobek keranjang. Dia masuk ke bait Allah, dia berlutut. Dia bilang, terpujilah Allah. Aku dilahirkan telanjang, kembali kepadamu telanjang. Sepertinya suatu sikap iman yang hebat ya. Anaknya 10 mati dalam satu hari, hartanya habis. Dia bilang, terpujilah Tuhan. Dia sujud, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, Tuhan itu tidak pernah mengambil, saudara. Tuhan itu nggak pernah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita diambil, nggak pernah. Misalnya ada seseorang diurapi Tuhan ya, diurapi Tuhan, sakit penyakit sembuh, setan diusir. Terus ketika orang itu sudah mulai berbuat dosa, Roh Allah itu akan pergi meninggalkan orang itu. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat dosa, maka sesungguhnya secara tidak langsung saudara sedang berkata, Roh Kudus, keluarlah kamu dari hatiku ini. Jangan tinggal di bait ini, keluar. Aku mau berteman sama iblis saja. Aku bisa berzina. Aku bisa punya istri 2. Aku boleh punya istri 3. Aku boleh punya istri 4. Roh Kudus, keluar. Aku mau bergaul sama iblis saja. Nah, jadi Allah itu nggak pernah ngambil saudara, nggak pernah. Saudara diberkati, usahanya berhasil, terus kebakaran, bangkrut, habis. Bukan Tuhan ambil, bukan. Itu kesalahanmu. Firman Tuhan berkata gini, rancanganku damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan hari esok penuh harapan. Iblislah yang memberikan PHP, pengharapan palsu. Udah diberkati kan bangkrut lagi. Udah melahirin anak 3 hari hidup, mati anaknya. Iblis kasih PHP, udah senang ibunya. Anakku, anak saya 3 hari doang, habis itu meninggal. Iblis PHP. Iya kan? Rancangan itu damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan, saudara. Iblislah yang mereka-reka kejahatan atasmu, tetapi aku ubahkan menjadi kebaikan. Amin. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Coba dibuka Yakobus 1 ayat 17. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan, itu baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau banyak ada pertukaran. Amin. Iya kan? Iya kan, betul kan? Yang baik dari mana? Dari atas, dari Bapa segala terang, dari Tuhan kita. Yang jahat itu dari iblis. Iblislah yang mereka-reka kejahatan katanya. Jadi jangan kita punya pikiran yang jahat dari Allah. Oh, saya sakit ini saudara dari Allah. Seperti vitamin yang harus ku minum. Jangan. Tuhan Yesus ajarkan kita, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada ratap tangis dan ketak gigi, nggak ada penderitaan, nggak ada kekurangan. Amin. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita hidup di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Jadi jangan lupa, kalau punya masalah, mengalami sakit atau penderitaan apapun juga, ingat 1 Tesalonika 5 ayat 16-17, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetap berdoa, tapi ingat doa Bapa kami, jauhkan kami dari yang jahat, bebaskan kami dari segala pencobaan, di bumi seperti di surga. Jadikanlah hidup kami ini di bumi seperti di surga. Amin. Jadi ada pendeta khotbah, saudara-saudara, kalau saudara mengalami penderitaan, suami meninggal, gak usah sedih. Suami saudara pindah ke surga. Jadi ada ibu ahli berduka cita yang itu orang gila. Istrinya meninggal, suaminya meninggal, ya senyum-senyum. Diajarin munafik. Beriman kepada Yesus tidak harus munafik. Siapa sini yang suaminya meninggal gak nangis, gak sedih? Siapa di sini yang istrinya meninggal gak nangis, gak sedih? Siapa di sini anaknya yang meninggal tenggelam gak nangis, gak sedih? Siapa? Anaknya meninggal tenggelam di sana, ketawa-ketawa, gendong, Tuhan, haleluya, Tuhan, puji Tuhan, dapat mati tenggelam ke dalam laut. Itu orang gila. Iya kan? Ya nangis dong. Bersikap yang jujur. Kalau dengan khotbah hati-hati saudara. Saudara, peristiwa Nabi Ayub jangan kita ulangi lagi sekarang. Ketika istrinya bilang ini, masih bertekun engkau kepada Allahmu, kutuki Allah itu mati kamu. Ayub jawab, kamu seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk tidak? Ayub punya pengertian yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah. Padahal lihat tadi, anugerah yang baik, pemberian yang baik dari Bapa segala teman. Ya kan? Rancanganku damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan hari esok kepada. Hati-hati saudara, jangan peristiwa penderitaan Ayub terjadi lagi dalam kehidupan kita sekarang. Penderitaan dari Tuhan, Pak Pendeta. Itu lihat Yakobus 1 ayat 1-5. Saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang padamu untuk melatih imanmu supaya menjadi tekun, dan ketekunan itu menghasilkan buah kebenaran yang tetap, sehingga kamu tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Jadi maksudnya itu, saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, maksudnya kita tetap tenang. Bukan ada pencobaan anak mati ketawa-ketawa. Iya kan? Tetap tenang. Berdoa. Ingat doa Bapa kami, jauhkanlah aku Tuhan dari si anak-anakku dari pencobaan. Jadikanlah hidupku di bumi seperti di surga. Begitu. Amin. Maka Tuhan akan cabut segera. Dalam nama Yesus, hai kutuk mati muda, pergi dari kaum keluargaku. Dalam nama Yesus, sakit penyakit, pergi dari kaum keluargaku. Dalam nama Yesus, kegagalan, kemiskinan, pergi dari kaum keluargaku. Amin. Gitu dong, ya Pak. Ada pendeta khotbah, saudara-saudara mau alami mujizat, makanya kalau mau alami mujizat, kalau alami sakit penyakit, kalau alami malapetaka, jangan diusir-usir. Itu khotbah yang sesat, bertentangan dengan firman Tuhan yang lainnya. Kalau memahami firman Tuhan, jangan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Dengan doa Bapa kami bertentangan. Doa Yesus ajarkan, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya kan?
Tuhan Yesus mau hidup kita ini di bumi seperti di surga. Gak tertular penyakit, gak ada kutuk mati muda, gak ada kekurangan saudara sampai gak bisa makan, gak ada. Anak-anak saudara akan jadi sarjana, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau aku lihat di sini kayak di Taman Firdaus, wah ikannya gede-gede. Siapa tadi para pemuda yang bilang besar-besar segini 15.000? Mama ampun saya beli. Di Jakarta ini 250.000 saya beli. Besar segini, lebar. Wah, saya beli 4 buat itu tahu 250.000-an satu. Di sini 15.000, ampun saya bilang. Di surga betul-betul Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saudara tinggal di Taman Firdaus, tinggal tunggu nomor antrian nanti dipanggil Tuhan ke surga. Amin. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Nah, jadi saatnya sekarang saudara-saudara menghormati Tuhan. Hari Sabat ibadah. Ada Pak Gembala suruh ibadah rumah tangga, doa sampai atap semua. Wah, itu deh luar biasa. Jangan bertengkar saudara satu dengan yang lain. Ya, saling memaafkan. Gak ada gunanya kita hidup cari apa saudara? Cari apa? Benar tidak? Gak ada gunanya. Amin. Oke, sampai di sini firman Tuhan saudara. Saya minta maaf, saya nggak bisa lebih semangat menyala-nyalain suaranya. Saudara ada yang sakit nggak? Angkat tangan saudara. Sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Ada? Coba. Gak ada ya? Saya lihat memang luar biasa loh. Kuat-kuat. Umur berapa om? 65. Wih, kasih dokter. Umur berapa om? 85. Wih, masih jalan sendiri. Minum kopi, minum teh sama saya di pastor Pak, di Pastori. Berani ngerokok ya. Hebat, hebat, hebat. Di kota besar sana, habis melayani Tuhan ngerokok saudara. Tapi ngerokoknya di kafe, gak berani di gereja. Munafik. Biar direkam, nanti saya kasih tahu di gereja saya biar lihat. Pelayan-pelayan Tuhan banyak yang munafik. Habis melayani Tuhan ngerokok, nge-vape. Saya lihat di sini orang-orang Ambon, badannya keker-keker serem. Gak nge-vape, gak ngerokok. Amin. Puji Tuhan ya Pak. Gak ada yang sakit, lihat tuh saudara. Ada yang didoain gak ada sakit. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan saudara. Sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya kami semua diberkati. Amin. Katakan, aku mau menurutinya Tuhan. Aku mau menurutinya Tuhan. Aku mau melakukannya Tuhan. Aku mau menghormati Tuhan. Aku mau kuduskan hari Sabat. Setiap hari Sabat, hari ini aku bersumpah, aku akan melangkahkan kakiku di rumah baikmu. Katakan, aku akan melangkahkan kakiku ke rumah baikmu. Aku akan beribadah dalam nama Yesus. Sebelum aku tidur, mulai hari ini, aku akan naikkan satu pujian bagimu. Pertama kali aku bangun tidur, aku akan naikkan satu pujian bagimu. Itu karena aku menghormatimu. Itu karena aku mengucap syukur kepadamu. Itu karena aku sudah mendengar firman-Mu. Dan sekarang aku percaya, aku dan istri dan anak-anakku, aku dan suami dan anak-anakku, mulai hari ini tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut, tidak ada kutuk mati muda, tidak ada kecelakaan, tidak ada malapetaka, tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan yang dapat menjamahku. Aku percaya
Firman Tuhan digenapi di dalam hidupku. Aku berbahagia. Aku diberkati. Aku dilindungi. Damai sejahtera cita surgawi memenuhi hidup sampai selama-lamanya. Yesus datang menjemput aku, menyongsong di awan-awan, membawa aku ke surga dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus hanya ada ya dan amin. Aku percaya firman Tuhan ini digenapi dalam hidupku. Amin. Ya, terima kasih saudara, terima kasih Pak Gembala, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Gembala, semua Bapak Majelis, Ibu, semua jemaat Tuhan, terima kasih untuk waktu yang baik yang dikerjakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ada yang sakit ya. Kemarin itu ada gadis 4 tahun sampai 18 tahun bisu dan tuli. Kemarin sudah bisa mendengar, bisa melaki. Dari adult ya. Adult. Ibu Gembala Ruth yang bawa, yang pelihara anak ini dari umur 4 tahun sampai 18 tahun bisu dan tuli. Pernah dilecehkan, kasihan. Jadi waktu aku doain di gereja GBI Pak Yonas, kalau nama Yesus saya tertulis bisu, sembuh. Dia kayak dipok pisang. Gak ada efek, gak ada reaksi. Roh Kudus bilang suruh datang sore ke hotel. Di hotel saya doain, sudah bisa mendengar. Dia ketawa senyum, dan aku diajak ngomong senyum. Dengar. Yesus, Ibu, Bapak. Jadi kayak bayi belajar lagi. Tapi so mendengar. Amin. Bisa melaki ke gempar itu saudara. Ya. Terus ada Kosadri. Kalau minum kopi keringat bercucuran, pusing, muntah. Saya bilang Kosadri minum kopi dalam nama Yesus. Bisa minum kopi. Istrinya bikinin kopi saya, Kosadri sama Bapak Pendeta Ulen. Kita minum kopi bertiga, kita ngobrol-ngobrol. Si Bapak, saya bagus, merasa aman badan. Sekarang tambah lagi kopi yang lebih keras ya. Nescafe, ya boleh tambah setengah lagi. Saya setengah lagi. Kita minum lagi. Tadi kirim foto, Pak Bobi, saya sudah minum kopi sama istri. Amin. Bapak Pendeta Ulen juga lagi tadinya takut minum kopi. Lambung dan deg-degan lah, nggak bisa tidur lah. Minum kopi dalam nama Yesus sehat. Sekarang minum kopi sehari bisa 2 kali, 3 kali. Berikan pujian ke Yesus. Saudara, kalau minum kopi pahit, firman Tuhan bilang semua buah berbiji di taman Eden boleh kamu makan. Kopi pahit ya, tanpa gula, tanpa susu. Tapi jenisnya yang robusta, ingat rebus ya, robusta itu nggak begitu keras. Kalau arabica keras, nah robusta yang masih biji digiling. Kalau saudara rutin minum, itu mendetoks, racun-racunnya dibuang, terus melancarkan darah, jantungnya jadi kuat, terus mencegah impoten, terus mengatur kadar gula darah, menormalkan darah tinggi. Jadi fungsinya banyak saudara. Anti rematik. Jadi minum kopi saudara, kopi hitam tapi panas ya. Yang jangan amat minumnya panas. Terus yang robusta, minum dengan iman. Dalam nama Yesus aku bisa minum kopi. Badanku sehat. Amin. Minum saudara, saya jamin. Saudara udah dengar firman Tuhan kan? Menghormati Tuhan. Kalau saudara menghormati Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara sudah dikurangi. Perkataan saudara itu bukan perkataan saudara, karena Roh Kudus yang diam dan tinggal di dalam hati saudara. Di dalam bait Allahnya Roh Kudus, bukan aku, bukan Roh Kudus. Dalam nama Yesus aku bisa dibawa. Amin. Bisa minum, nggak apa-apa.
Oke? Ya, terima kasih telah memberkati. I love you. Nanti kalau kapan-kapan saya sudah di sini, doain supaya kita bisa membawa ini juga membawa oleh-oleh. Akhirnya itu membawa oleh-oleh saudara, tapi nggak mau janji. Oke, Tuhan berkati. Halo. Halo.